Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar struktur kontrol seleksi switch case. Instruksi pemilihan. Ada instruksinya dipakai untuk memilih satu aksi dari beberapa kemungkinan aksi berdasarkan suatu persyaratan. Ada dua bentuk instruksi pemilihan yang sering digunakan, yaitu if then else dan instruksi switch case. Untuk yang if then else kan sudah kemarin. Ini kita lanjutkan ke switch case. Instruksi switch case. Teori singkatnya, pernyataan switch adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan berdasarkan nilai dari sebuah ungkapan dan nilai penyeleksi. Setiap ungkapan diungkapkan dengan sebuah nilai integral konstan, seperti sebuah nilai dengan tipe byte, short, in, atau char. Nah, jadi bentuk sintaknya demikian. Switch ungkapan, kemudian kurung awal ini case ungkapan 1, ini case ungkapan 2. Jadi ini tergantung berapa banyak pilihannya ya. Jadi case ungkapan 1 kalau betul dia akan mengerjakan pernyataan yang pertama, pernyataan 1. Kemudian menjalankan perintah break. Nah, perintah break di sini digunakan untuk keluar dari case ini. Jadi break keluar langsung ke bawah. Nah, kalau tidak dikasih break ya, dia akan ngerjakan ini dan seterusnya. Jadi dia akan ngerjakan perintah case yang berikutnya. Jadi dengan break dia akan keluar dari perintah switch ini. Nah ini ada default itu kalau di if itu sama dengan else-nya. Jadi kalau tidak masuk ke sini, dia akan mengerjakan ini. Ya. Ini adalah flowchart. Nah, ini flowchartnya. Jadi diuji apakah ungkapan 1 betul. Nah, jika ya, dia akan mengerjakan pernyataan 1. Kemudian break. Nah, setelah break, dia akan keluar. Ya. Kemudian kalau misalnya ungkapan 1 salah, dia akan diuji lagi apakah dia masuk ke ungkapan 2. Apakah diuji di sini, kalau betul dia mengerjakan ini, kalau tidak nah dia akan mengerjakan selain itu ya. Jadi keterangannya ungkapan 1, ungkapan 2 dan seterusnya dilakukan secara berurutan dimulai dari yang pertama. Jadi dia kerjakan dari sini ya. Sekiranya cocok pernyataan yang mengikuti case dijalankan. Jadi kalau ini cocok dia akan mengerjakan yang ini ya. Break ditemukan dari eksekusi pernyataan switch berakhir. Default hanya akan dijalankan jika ungkapan pada bagian case tidak ada yang cocok. Jadi kalau ini default ini tidak akan dijalankan jika sudah masuk di salah satu ini ya, di salah satu case ini gitu. Nah sekarang kita mau coba praktekkan ya. Kita praktekkan dulu. Sekarang kita mau membuat program switch case. Yang pertama kita untuk menguji jurusan ya. Kita nama kelasnya itu case jurusan. Nah, ini kita copy dulu ya, case jurusan. Kemudian kita ini new, kemudian Java, kemudian kelas. Nah, di sini kita bikinnya kelasnya namanya case jurusan. Ini tempat nyimpannya sudah betul, kemudian kita save. Nah, sudah. Nah, ini kemudian programnya saya copy dulu. Ya. Nah, sekarang saya rapikan dulu ya. Ini saya rapikan penulisannya biar lebih enak dilihat itu.
Nah, ini saya jelaskan dulu mengenai programnya ya. Jadi yang pertama kita daftarkan dulu ini inisialisasi variabel pil dengan tipe data integer ya. Kemudian kita tampilkan masukkan pilihan ya, dengan perintah ini ya, system.out.print. Nah, jadi karena ini tidak ada print element-nya, ini akan tulis pilihannya akan ditaruh di sebelah kanannya nanti. Kemudian pil sama dengan masuk titik next in. Jadi maksudnya ini inputannya berupa data integer. Kemudian diuji switch pil, yang diuji nanti pilnya tergantung berapa angka yang dimasukkan. Nah, kalau misalnya 1, dia akan mencetak jurusan MI D3 ini kan. Kalau 3 misalnya jurusan KA D3. Kalau 5 jurusan SI S1 gitu ya. Kalau misalnya saya masukkan 6 atau 7, nah dia akan masuk ke sini. Pilihan salah gitu ya. Itu penjelasannya kita coba dulu ya. Kita coba simpan dulu. Nah, oke, sip sudah ya. Kemudian kita jalan apa betul seperti itu, kita jalankan dulu. Nah, kita masukkan 3. Oh, ini KA D3, kita lihat di sini. 3 KA D3, betul. Ya, coba kita ulang lagi. Masukkan yang lain. 5 misalnya. Jurusan S1 SI. SI S1 ya. SI S1 ya, betul kan? Nah, coba kalau kita masukkan 7 atau 6, 6 aja ya. 6 misalnya. Enter. Oh, pilihan salah. Berarti program ini sudah berjalan sesuai yang kita harapkan. Nah, itu. Sekarang kita lanjutkan bikin program yang kedua. Ini hampir sama ya untuk yang ini ya. Program yang kedua ini sama. Jadi case TV ini menguji masukkan pilihan TV-nya. Jadi misalnya ini case 1 RCTI, 2 SCTV, 3 MNC, 4 Indosiar, 5 Trans 7, 6 TV One ya. Kita coba ya, namanya case TV ya. Sini kita new lagi, new Java kelas. Nah, kita namanya kelasnya case TV. Oke, kita copy dulu. Oke, sekarang saya coba tata dulu ya programnya ya. Nah, oke, sekarang kita simpan dulu. Oke, tersimpan, kita jalankan dulu. Apa ini errornya ini ya? Printlen break. Oke, kita lihat dulu. MEO ini errornya ini tanda petiknya keliru ya. Jadi tanda petik yang di PowerPoint tidak sama dengan di sini. Ini kita ubah dulu ya.
keliru. Oke, hapusnya belum tadi. Oke, nah sekarang oke, MNC MMM. Oke ya. Kita simpan dulu, kemudian kita jalankan. Nah, kita masukkan 2 enter SCTV, betul nggak ini? Oh betul ya, 2 SCTV. Kemudian kita coba masukkan yang lain. Nah, 5 misalnya, tran 7 ya, jalan ya. Nah sekarang kita disuruh menghilangkan break pada case yang pertama. Jadi kita coba, ini breaknya itu kita hapus, apakah yang terjadi gitu ya. Nah kita simpan dulu, jangan lupa itu ya, terus dijalankan. Kita disuruh milih yang pertama. Nah, enter 1 enter. Nah dia mengerjakan RCTI dan SCTV. Kenapa bisa begitu? Kalau perintah breaknya itu perintah breaknya ini dihilangkan, dia tidak akan bisa keluar dari switch ini. Dia akan mengerjakan switch yang berikutnya, gitu ya. Jadi jangan sampai lupa memasang tulisan break ya. Jadi, nah, ngerti ya? Oke. Dah. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini buat program ini untuk case bulan ya. Jadi case-nya tidak sederhana seperti tadi. Ini case-nya apa itu? Case 1, case 2, 3 case. Jadi langsung dipasang di sebelahnya, baru pernyataannya itu jadi 1 gitu ya. Jadi ini cara yang singkat. Jadi kalau misalnya ininya pernyataannya ini sama, akan lebih baik jika ininya jadi 1. Ini misalnya ini case 1, ini jalan, itu jalan bahwa ini case 3 taruh di bawahnya sini, baru pernyataan ini lagi boleh jalan. Cuman alangkah baiknya biar penulisnya lebih singkat dibuat seperti ini ya. Jadi begitu. Sekarang kita coba dulu ya. Nah. New Java kelas. Oke. Case bulan. Kemudian kita save ya. Nah, kita copy. Nah ini saya jelaskan dulu ya. Jadi yang pertama kita buat variabel baru namanya kode bulan dengan tipe integer. Kemudian menampilkan tulisan masukkan kode bulan. Dan ini kode bulan kemudian masuk titik net ini untuk inputan ya. Nah yang penting di sini ya. Jadi untuk mempersingkat program boleh dibuat seperti ini ya. Ya, jadi jadikan case 1, maka case 2, case 5,
case 7, case 8, case 10, case 12. Ini begini ya. Kemudian akan menampilkan perintah yang sama. Jadi kalau perintahnya sama, boleh dijadikan satu seperti ini ya. Ini yang sama perintahnya, ini juga pengelompokannya. Kemudian ini karena bulan kedua itu beda sendiri jumlah harinya, ini baru dibedakan. Defaultnya ini kita kasih pilihan selain itu, berarti yang dimasukkan adalah salah itu ya. Kita simpan dulu. Oke. Kita masukkan kode bulannya 3. Jumlah harinya 31, apa betul? Nah, ini 31 ya. Kemudian kita masukkan lagi, coba lagi 7 misalnya. Nah, 7. Nah, 31 hari. Kemudian coba kita masukkan untuk yang Februari ya, bulan 2 ya. 2. Nah, 28 atau 29 hari. Gitu ya. Jadi ini sudah jadi. Kemudian yang kita coba yang 6. Bulan 6. Jumlahnya berapa hari? 6. Nah, 30 hari ya. Ini sudah betul. Kemudian kita lanjutkan ini. Nah, untuk case hari ini hampir sama, cuman ininya hari dalam minggu maksudnya ya. Saya menampilkan minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Ini nanti dicoba ya. Jadi untuk yang saya coba cukup sampai ini tadi. Ini Anda coba ya. Kalau nanti ada masalah diinformasikan ya. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.